Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada materi larutan penyangga. Jadi hari ini kita akan belajar tentang larutan penyangga pertemuan kedua, yaitu kita akan membahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan larutan penyangga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan peserta didik dapat menghitung pH dari larutan penyangga. Larutan penyangga itu terdiri dari dua, ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam itu terdiri dari campuran asam lemah dengan garamnya. Kemudian cara menghitung pH-nya yaitu menggunakan rumus H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali dengan valensi asam lemah. Kemudian pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ka yaitu tetapan ionisasi asam. Kemudian valensi asam lemah di sini maksudnya adalah jumlah ion asam lemah yang terikat di dalam garam. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di contoh soal. Kemudian yang kedua, larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa ini terdiri dari campuran basa lemah dengan garamnya. Dan cara menghitung pH-nya, yang pertama kita harus cari dulu konsentrasi OH-nya. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi dengan mol garam dikali valensi basa lemah. Kemudian tentukan pOH dengan cara min log konsentrasi OH-, kemudian terakhir menghitung pH yaitu dengan rumus 14 dikurang dengan pOH. Kb yaitu tetapan ionisasi basa. Valensi basa lemah di sini adalah jumlah ion basa lemah yang terikat di dalam garam. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan larutan penyangga. Untuk contoh soal pertama, di sini kita mengidentifikasi dulu dari 3 buah campuran ini, mana yang termasuk ke dalam campuran larutan penyangga. Yang A di sini campuran dari 400 ml KOH 0,01 molar dan 100 ml HCOOH 0,01 molar. KOH merupakan basa kuat, HCOOH merupakan asam lemah, yaitu asam format KOH kalium hidroksida. Yang pertama kita hitung dulu milimol dari KOH. Caranya volume dibagi dengan molaritas. Karena volume dalam satuan mililiter, maka yang diketahui di sini juga milimol dalam satuan milimol. 400 ml dikali 0,01 molar sama dengan 4 milimol. Kemudian milimol asam format atau HCOOH yaitu volumenya 100 ml dikali dengan konsentrasi asam format yaitu 0,01. Nah, di sini sebenarnya 0,01 molar ya, sama dengan 1 milimol. Sehingga kita tulis dulu reaksi pembentukan garamnya, yaitu KOH ditambah HCOOH itu menghasilkan garam HCOOK plus H2O. Mula-mula KOH ada 4 milimol, kemudian HCOOH ada 1 milimol. Yang bereaksi, maka kita ambil milimol yang paling kecil. Karena di sini koefisiennya sama, yaitu 1, 1, 1 semuanya, maka ambil milimol yang paling kecil sebagai reaksi pembatasnya atau yang akan habis bereaksi. Sehingga yang bereaksi di KOH yaitu 1 milimol, di HCOH 1 milimol, sehingga garam yang terbentuk sebanyak 1 milimol dan H2O sebanyak 1 milimol, sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Karena koefisiennya sama, maka milimol yang bereaksi juga sama. Kemudian sisa, KOH mula-mula ada 4 milimol, yang bereaksi hanya 1 milimol, maka sisanya tinggal 3 milimol. HCOOH mula-mula 1 milimol, yang bereaksi 1 milimol, maka sisanya 0.
Kemudian garam yang terbentuk sebanyak 1 milimol, H2O sebanyak 1 milimol. Nah, sekarang kita cek larutan mana yang bersisa di dalam reaksi ini, yaitu yang bersisa adalah KOH dengan garam. KOH berupa basa kuat, yaitu campurannya terdiri dari basa kuat dan garamnya. Sehingga campuran pada A ini adalah bukan larutan penyangga. Nah, karena hasil reaksinya terdiri dari basa kuat dengan garamnya. Kalau larutan penyangga itu terdiri dari dua, yaitu asam lemah plus garam atau basa lemah plus garam. Kemudian yang B, 400 ml KOH 0,01 molar dan 100 ml HCOOH 0,1 molar. Ya, seperti tadi kita hitung dulu milimolnya masing-masing. Milimol KOH 400 kali 0,01 sama dengan 4 milimol. Milimol dari HCOOH atau asam format yaitu 100 ml dikali 0,1 molar sama dengan 10 milimol. Nah, ini merupakan reaksinya KOH ditambah HCOH menghasilkan garam HCOK plus H2O. Mula-mula pada KOH ada 4 milimol sesuai dengan perhitungan kita yang ini. Mula-mula pada HCOH ada 10 milimol. Nah, kita ambil milimol yang sedikit sebagai reaksi pembatas atau yang habis bereaksi. Reaksinya KOH sehingga KOH itu yang bereaksi 4 milimol. Kemudian HCOH 4 milimol, garam yang terbentuk juga sebanyak 4 milimol, H2O juga 4 milimol. Maka sisanya KOH di sini habis bereaksi, asam lemahnya atau HCOH bersisa 6 milimol, garam bersisa 4 milimol. Sehingga di sini adalah termasuk dari larutan penyangga karena sisa hasil reaksinya terdiri dari asam lemah plus garamnya. Kemudian yang C, campuran dari 100 ml KOH 0,01 molar dan 100 ml HCOOH 0,01 molar. Yang pertama kita hitung milimol masing-masing. Nah, ketemu KOH sebanyak 1 milimol, kemudian HCOH sebanyak 1 milimol. Setelah kita reaksikan, maka kita tulis mula-mula lagi KOH 1, HCOH juga 1. Maka yang bereaksi juga sama, KOH 1 milimol, HCOH 1 milimol, garam 1 milimol, H2O 1 milimol. Sisa KOH habis bereaksi, HCOH habis bereaksi, yang bersisa di sini hanya garam dan air. Nah, kalau misalnya yang bersisa hanya garam, ini termasuk garam saja ya, jadi bukan campuran dari basa kuat atau zat semulanya atau dengan asam lemah, maka ini termasuk ke dalam hidrolisis garam. Larutan ini termasuk hidrolisis garam karena sisa hasil reaksinya terdiri dari garam saja yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat. Jadi perhitungan pH-nya nanti menggunakan pH dengan rumus hidrolisis garam. Ke contoh soal yang kedua, yaitu ke dalam larutan CH3COOH ditambahkan padatan CH3COONA, sehingga konsentrasi CH3COOH 0,1 molar dan konsentrasi CH3COONA 0,05 molar. Jika Ka dari CH3COOH sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5, maka tentukan pH campuran tersebut. Nah, yang pertama kita kenali dulu ini campuran penyangga jenis apa. Karena di sini terdiri dari asam lemah, CH3COOH merupakan asam lemah. Kemudian di sini terdiri dari garamnya, yaitu garamnya dari asam lemah yang ini atau basa konjugasinya. Nah, kalau misalnya campuran penyangga yang terdiri dari asam lemah dengan garamnya, maka cara menghitung pH-nya menggunakan rumus H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali valensi asam lemah. Nah, di sini di dalam soal yang diketahui adalah konsentrasi dari masing-masing zat, yaitu konsentrasi asam lemah 10-1 molar,
konsentrasi garamnya 5 kali 10 minus 2 molar. Sehingga rumus mol di sini kita bisa tulis dari besar konsentrasi masing-masing senyawa. Kemudian Ka tinggal kita tambah di sini, yaitu 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali dengan 10 minus 1 adalah molaritas dari asam lemah, kemudian dibagi dengan 5 kali 10 minus 2 molaritas dari garam. Kemudian valensi asam lemahnya di sini sama dengan 1, yaitu jumlah dari CH3COO di dalam garam ini, yaitu ada 1. Kemudian kita lanjut perhitungan sampai 0,36 dikali 10 minus 4, sehingga pH sama dengan 4 min log 0,36. Kemudian kita lanjut ke soal ketiga. 50 ml NH4OH 0,1 molar dicampur dengan 100 ml NH4 2 kali SO4 0,2 molar. Jika Kb dari NH4OH sama dengan 10 pangkat minus 5, tentukan pH campuran tersebut. Nah, di sini yang diketahui adalah NH4OH merupakan basa lemah, NH4 2 kali SO4 merupakan garamnya. Kemudian di sini ada volume dan ada molaritas dari NH4OH, sehingga kita bisa menghitung milimolnya, yaitu milimol dari NH4OH sama dengan volume NH4OH dikali dengan molaritas NH4OH sama dengan 5 milimol. Kemudian milimol dari garamnya, yaitu NH4 2 kali SO4 sama dengan 100 ml dikali dengan 0,2 molar atau sama dengan 20 milimol. Nah, karena di sini penyangganya terdiri dari basa lemah dengan garam atau penyangga basa, maka yang pertama kita hitung adalah konsentrasi dari OH-nya. OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi basa lemah. Tinggal kita masukkan angka-angkanya, Kb-nya sudah ada, yaitu 10 minus 5. Milimolnya kita sudah hitung, 5 milimol untuk basa dibagi dengan milimol garam, 20 milimol dikali dengan valensi basa lemah. Nah, valensi basa lemah ini maksudnya jumlah ion basa lemah yang ada di dalam garam. NH4 di sini ada 2 buah. Nah, ini namanya valensinya atau 2 ini ya, yang di luar kurung. Maka di sini dikali dengan 2. Sehingga ketemulah 5 kali 10 minus 5 dibagi 40, 1,25 kali 10 pangkat minus 6. Sehingga pOH sama dengan 6 min log 1,25. pH sama dengan 14 dikurang 6 min log 1,25. pH sama dengan 8 plus log 1,25. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. 100 ml CH3COH 0,2 molar dicampur dengan 25 ml BaOH 2 kali 0,1 molar. Jika KaCH3COH 10 pangkat minus 5, tentukan pH dari campuran tersebut. Nah, kita lihat di sini campurannya terdiri dari asam lemah dengan basa kuat. Jadi di sini belum ada garam milimol dari garamnya, sehingga kita harus mereaksikan dulu. Yang pertama, kita harus menghitung dulu milimol dari CH3COH, yaitu 100 ml dikali 0,2 molar, yaitu 20 milimol. Kemudian milimol dari basa kuatnya atau BaOH 2 kalinya, 25 ml dikali 0,1 molar sama dengan 2,5 milimol. Kemudian reaksi pembentukan garamnya atau reaksi netralisasinya, asam lemah ditambah dengan basa kuat maka akan menghasilkan garam plus air. Dengan reaksi CH3COH ditambah BaOH 2 kali menghasilkan CH3COO 2 kali Ba plus 2H2O. Mula-mula tadi di sini kita sudah hitung mula-mulanya CH3COH 20 milimol. Kemudian BaOH 2 kalinya 2,5 milimol. Yang bereaksi, maka kita ambil milimol yang paling sedikit. Yang pertama, jangan lupa selalu disetarakan dulu reaksinya. Karena di sini CH3COO-nya ada 2, maka di sini kita tambah koefisiennya 2.
agar senyawa sebelah kiri dan sebelah kanannya sama jumlahnya. Kemudian disetarakan H2O-nya juga punya koefisien 2 ya. Kemudian, karena di sini yang terendah milimolnya adalah 2,5 pada BaOH 2 kali dengan koefisien 1, maka CH3COH yaitu harus dikali dengan 2, karena CH3COH itu koefisiennya ada 2. Dengan konsep seperti ini ya, jadi untuk menentukan milimolnya, maka sama dengan jumlah perbandingan koefisiennya. Jadi 2 kali CH3COH itu sama dengan 1 kali BaOH 2 kali. Jadi kalau milimol BaOH 2 kalinya 2,5 milimol, maka CH3COH ini pasti punya milimolnya 2 kalinya dari Ba. Karena koefisien CH3COH ini adalah ada 2. Jadi 2,5 dikali dengan 2 sama dengan 5 milimol. BaOH 2 kalinya 2,5, CH3COO2 kali Ba-nya 2,5. Nah, di sini juga ini diralat sedikit ya. Jadi di sini koefisien H2O-nya 2, berarti milimolnya sebanyak 5 milimol. Kemudian kita hitung sisa. 20 dikurang 5, 15 milimol. BaOH-nya 0, kemudian garamnya itu sebanyak 2,5 milimol, H2O-nya 2,5. Nah, yang masuk dalam perhitungan itu adalah sisa dari asam lemah dengan sisa dari garam. Tinggal kita masukkan, karena di sini adalah penyangga asam, maka yang kita hitung adalah H plusnya sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali valensi asam lemah. Ka-nya sudah diketahui di dalam soal 10 pangkat minus 5. Mol asamnya sama dengan yang ini, 15 milimol, dibagi dengan mol garam, yaitu 2,5 milimol, dikali dengan valensi asam yang ada di dalam. Nah, valensi asam ini di sini kita lihat. CH3COO-nya ada 2 buah, berarti ion asam lemahnya ada 2 di dalam garam. Sehingga di sini dikali 2, kemudian kita hitung menjadi 15 kali 10 minus 5 dibagi 5. Kemudian sama dengan 3 kali 10 minus 5. Sehingga pH sama dengan 5 min log 3. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita, beberapa contoh soal dalam perhitungan larutan penyangga. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.